Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait final P3K Guru wajib ikut tahap 3 agar bisa mendapat kesempatan optimalisasi formasi P3K. Jadi bagi teman-teman guru honorer, baru-baru ini ada informasi dari Bapak Katmoko Arisambodo selaku salah satu pejabat dari Kemenpan RB bahwasanya rekan-rekan guru honorer yang tidak lulus di tahap pertama maupun tahap kedua dihimbau agar ikut di seleksi P3K tahap yang ketiga dengan asumsi bahwasanya tahap ketiga itu ada fungsi utamanya yaitu bisa mendapatkan optimalisasi formasi nantinya setelah selesai tahap yang ketiga. Karena yang bisa ikut optimalisasi tentunya yang ikut di tahap ketiga kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat dulu informasinya seperti apa. Di sini di SSCSN itu sudah muncul keterangan memilih formasi P3K guru tahap ketiga. Namun di sini di bawahnya itu tertulis lagi pemilihan formasi tahap 3 belum dapat dilakukan. Jadi secara otomatis untuk pemilihan formasi tahap ketiga itu belum dapat dilakukan, tetapi sudah fix teman-teman ya bahwasanya akan ada seleksi guru P3K tahap yang ketiga seperti ini. Seperti itu. Ini sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Katmoko Arisambodo selaku pejabat di Kemenpan RB seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut dulu ke tambahan informasi pentingnya yang harus teman-teman ketahui bersama bahwasanya kita flashback terlebih dahulu karena kita akan memasuki tahap yang ketiga. Tentunya teman-teman sudah mengikuti ujian tahap pertama. Dua kemungkinan tidak lolos formasi dan yang kedua adalah lulus formasi. Ketika teman-teman lulus formasi, maka secara otomatis teman-teman menjadi ASN P3K di tahap pertama. Nah, ketika teman-teman tidak lolos formasi, maka secara otomatis teman-teman akan ikut di ujian kedua. Nah, di ujian kedua nantinya ini sudah dilaksanakan juga dan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama tidak lolos formasi dan yang kedua adalah lolos formasi. Ketika teman-teman lolos formasi, maka secara otomatis teman-teman menjadi ASN P3K di tahap yang kedua. Namun ketika teman-teman tidak lolos formasi, maka teman-teman diharapkan agar ikut di ujian tahap yang ketiga. Nah, perlu teman-teman pahami bahwasanya tahap yang ketiga ini sudah bersifat nasional teman-teman ya. Tahap ketiga ini sudah bersifat nasional. Jadi teman-teman berpeluang untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap ketiga, sekaligus itu berpeluang mendapatkan formasi meskipun di instansi sendiri atau di daerah sendiri itu sudah pol formasinya, teman-teman bisa mencari formasi di luar dari tempat domisili teman-teman karena sifatnya sudah bersifat nasional. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan ujian tahap ketiga, maka ada dua kemungkinan teman-teman ya. Maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama lolos formasi berarti otomatis lulus menjadi ASN P3K di tahap yang ketiga. Yang kedua adalah tidak lolos passing grade sekaligus tidak lulus formasi. Kalau posisi teman-teman seperti yang tabel berwarna kuning ini, maka secara otomatis teman-teman ikut di seleksi P3K guru tahun 2022. Namun jika teman-teman lolos passing grade, namun teman-teman jika lolos passing grade namun tidak lolos formasi, maka secara otomatis ada kesempatan menjadi ASN melalui tahap optimalisasi formasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya yang bisa mengikuti optimalisasi formasi adalah guru honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke tambahan informasi lainnya. Di sini di salah satu informasi penting dikatakan di jpnn.com bahwasanya para peserta tes P3K guru tahap kedua yang hari ini dinyatakan tidak lulus, siap-siap saja mengikuti seleksi berikutnya. Di sini pemerintah akan tetap menggelar seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Jadi di sini pemerintah sudah fix teman-teman ya, akan tetap menggelar seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Seperti itu. Pesertanya yang mana saja teman-teman? Pesertanya adalah
guru honorer negeri yang tidak lulus tes tahap pertama dan kedua, kemudian guru swasta dan lulusan PPG yang tidak lulus tahap kedua, ditambah lagi dengan guru honorer negeri maupun peserta yang tidak punya formasi di daerahnya. Seperti itu ya. Jadi itu yang berhak mengikuti seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi di tambahan informasinya. Di sini penegasannya teman-teman ya, di sini penegasan sebentar ya, bahwasanya Bapak Katmoko Ari Sambodo, beliau mengungkapkan bahwasanya di seleksi P3K guru tahap ketiga ini sifatnya itu adalah nasional ya. Jadi sifatnya nasional. Dengan demikian para peserta bisa memilih formasi lintas kabupaten kota dan tentunya provinsi juga teman-teman ya, seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami dan tentunya teman-teman juga harus cermati, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini yang jadi inti teman-teman ya, penegasannya bahwa yang akan mendapatkan optimalisasi adalah guru honorer yang mengikuti tahap ketiga. Di sini dikatakan, beliau menegaskan bagi para peserta yang tidak lulus P3K, baik karena formasinya tidak ada maupun formasinya habis, itu tetap harus mengikuti seleksi P3K tahap ketiga. Seleksi harus diikuti untuk mendapatkan tentunya yang dikatakan optimalisasi atau pemenuhan kebutuhan formasi yang masih kosong setelah seleksi tahap yang ketiga dilaksanakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa salah satu keunikan dari tahap ketiga adalah yang pertama adalah sifatnya nasional, yang kedua adalah karena yang ikut optimalisasi adalah guru honorer yang ikut dalam seleksi P3K tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman cermati dan teman-teman pahami, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang penting lainnya. Di sini dikatakan lagi bahwa yang ingin mendapatkan optimalisasi harus tetap ikut seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Di sini dikatakan optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong usai seleksi tahap ketiga. Ini kata Katmoko Ari. Jadi optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong usai seleksi tahap yang ketiga. Luar biasa sekali ya. Jadi unik betul ini tahap ketiga teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu dasar hukumnya di mana sehingga Bapak Katmoko Ari Sambodo berani mengatakan seperti itu, bahwa untuk mendapatkan optimalisasi berarti harus ikut di tahap yang ketiga. Jawabannya ada di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini kita lihat dulu ya, terkait dengan perhitungan kelulusan untuk tahap ketiga, itu ada 3 kategori nilai yang bisa diambil dari nilai terbaik. Yang pertama bisa jadi dari nilai kompetensi 1, nilai kompetensi 2, dan tentunya dari nilai kompetensi ketiga. Nah, di sini dikatakan nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika A memenuhi nilai ambang batas. Jadi nilai kompetensi 1, 2, dan 3 bisa digunakan itu apabila memenuhi nilai ambang batas. Kemudian pada seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi ke-1. Nah, jadi seperti itu ya, hampir sama dengan syarat dari tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi. Nah, di sini yang jadi pokoknya, jadi intinya bahwasanya dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi ketiga. Nah, jadi sudah jelas sekali di sini teman-teman ya, bahwa yang berhak mendapatkan optimalisasi formasi adalah pelamar yang ikut di seleksi tahap yang ketiga. Ini sudah diamanatkan di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Ini yang admin tampilkan di layar monitor kami. Di sini jelas ya bahwa pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah terjawab apa yang dikatakan oleh Bapak Katmoko Ari Sambodo itu betul adanya teman-teman ya. Karena untuk mendapatkan optimalisasi sebaiknya teman-teman ikut di seleksi tahap yang ketiga. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.